Selamat datang di Suara Dika, pekan keempat bulan Maret. Akhirnya kita rekaman lagi setelah sekian lama. Seperti biasa, hari ini aku mau cerita tentang beberapa hal yang terjadi di akhir bulan Maret. Ada beberapa hal yang memang menarik. Salah satunya adalah yang aku tulis di tanggal 22 Maret 2025 tentang rindu itu tidak membatasi diri pada jarak, ruang, dan waktu. Jadi begini ceritanya. Dulu aku tuh ngira pulang adalah sebuah kegiatan yang aku lakukan setelah pergi. Misal, aku sedang pergi ke kampus, lalu setelah urusan selesai, aku akan pulang. Contoh lain, misal aku sedang ingin jalan-jalan dan pergi ke sebuah tempat. Lalu, setelah semua kegiatan selesai, aku akan pulang ke tempat yang biasa disebut rumah oleh orang-orang. Dulu aku kira pulang adalah sampai ke depan rumah, membuka pintu, lalu melemparkan seluruh badan ke atas kasur. Tapi sekarang aku punya pandangan lain tentang pulang. Bagiku, pulang adalah bertemu dengan orang yang kita sayang. Tidak peduli itu di rumah, di kampung halaman, atau bisa jadi di tempat umum. Asalkan di tempat itu ada orang yang kita sayang, maka pulang ada di adegan-adegan tersebut. Dulu tuh aku ngira pulang adalah kata yang sederhana, tapi sekarang aku ngelihat kata pulang dengan pandangan yang berbeda. Bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang sebuah perasaan. Saat aku sampai di argumen ini, muncullah kalimat yang aku tulis di tanggal 22 Maret 2025, yaitu tentang rindu, itu tidak membatasi diri pada jarak, ruang, dan waktu. Aku bisa aja ingin cepat-cepat pulang, bukan karena ingin melemparkan badan ke atas kasur, tapi karena aku ingin segera bertemu dengan seseorang. Aku bisa aja menaruh rindu pada seseorang yang tinggal satu atap denganku. Padahal dia ada di sebelah tembok. Hanya karena aku tak menemukannya di ujung mata, aku bisa jadi rela meletakkan kata rindu pada orang tersebut. Memang terdengar aneh, tapi entah nanti atau lusa, aku berharap kamu juga begitu. Bisa menaruh rindu pada seseorang yang ada di sebelah tembok ruangan. Di hari setelahnya, aku menulis tentang sesuatu yang boleh jadi berhubungan dengan pandanganku pada pulang dan kata rindu. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, seringkali hal-hal yang keluar di sosial mediaku berisi tentang kegiatan iktikaf di masjid yang dihadiri oleh begitu banyak orang. Satu hari berlalu tanpa ada dorongan untuk ikut ke dalam gerombolan tersebut. 2 hari, 3 hari, dan setelahnya, apa-apa yang keluar di sosial mediaku masih berisi dengan konten yang sama. Hingga akhirnya, ya adalah sedikit goyah. Ada dorongan di dalam diri untuk masuk ke dalam gerombolan tersebut meski hanya sebentar. Aku tiba-tiba melihat tanggal. Tertulis di sana bahwa Ramadan akan berlalu beberapa hari lagi dan butuh waktu lama untuk aku bisa menemunya kembali. Kan kalau kita udah terlepas dari Ramadan, harus kita lalui 11 bulan yang lain untuk kembali lagi bertemu dengan Ramadan kan. Jadi, sore itu aku mutusin untuk ikut iktikaf di salah satu masjid besar di kota, di Masjid Agung. Setelah melakukan sholat tarawih di masjid yang di dekat rumah, aku berangkat dengan perlengkapan seadanya, ya baju, mantel, jaket, dan lain-lain lah. Aku bawa Al-Quran, jaket, air minum, pokoknya alat-alat yang ya bukan untuk nginep yang lama gitu. Dan semuanya lancar sampai aku tiba di masjid.
Tapi, di pertengahan emang ada sedikit halangan. Jadi ketika masjidnya itu udah kelihatan di depan mata, tiba-tiba hujan tuh deras banget. Ya udahlah aku nyamping ke teras toko ambil mantel, pada itu jalan lagi. Alhamdulillahnya di teras masjidnya itu hujan udah reda. Jadi dari parkiran ke masjid itu nggak harus hujan-hujanan lagi, karena dari parkiran ke masjid itu termasuk yang jauh dan nggak ada atapnya. Nah, saat aku masuk ruangan masjid, aku sedikit minder dengan apa yang ada di sana. Banyak orang yang datang dengan persiapan yang lebih baik, lebih mateng gitu. Ada yang bawa termos, sarung, selimut, bantal kecil juga ada. Ada yang pakai tas gede gitu kayak mau camping, ada yang bawa selimut 2, ada yang bawa makanan kayak mau kemah gitu, mau pesta kebun gitulah. Ya udahlah, akhirnya aku nyari sudut sudut yang sepi, aku nyari tuh. Mataku ngelihat sekeliling dan sepertinya menemukan tempat yang pas. Pojok kanan bagian belakang sepi, sedikit gelap dan jarang orang melewati tempat tersebut. Pas aku ada di sana, ada perasaan bahwa waktu berjalan begitu lambat. 15 menit berlalu terasa hampir seperti 1 jam. Orang-orang masih duduk tegak dengan Al-Qur'annya, ada yang sedikit bersandar, dan ada juga beberapa orang yang menguap beberapa kali, tapi tetap berusaha untuk bangun. Di saat semua rangkaian itu terjadi, lagi-lagi muncul kerelaan untuk meletakkan rasa rindu yang mendalam. Rindu untuk berlama-lama di keadaan yang sama, di barisan yang sama dengan orang-orang yang menghidupkan malam terakhirnya di bulan Ramadan. Dan yang terakhir yang terjadi di bulan ini adalah tentang Idul Fitri. Di Idul Fitri tahun ini ada banyak hal yang berubah. Ada banyak hal yang tahun kemarin aku tuh nggak dapat dan tahun ini aku dapat. Tetapi di antara semua rasa syukur tersebut, ternyata ada juga yang hilang dari Idul Fitri tahun ini. Salah satunya adalah tidak adanya balon anak-anak yang terbang ke atas langit. Nah, itu tuh aku ngerasa kayak sebuah pelengkap di hari Lebaran gitu. Biasanya kan di hari-hari Lebaran itu ada masakan banyak, ada coklat, ada jajanan, ada orang-orang yang berkumpul di sebuah lapangan atau di tempat atau di masjid-masjid yang besar. Ada yang salam-salaman, ada yang pakai baju putih, wangi semuanya, nggak ada yang bau. Tetapi di antara semua rutinitas tersebut, biasanya kan ada 1 balon yang terbang atau 2 balon yang terbang. Dan di hari itu, ketika aku ngelihat status sosial media, kayaknya juga nggak ada yang posting balon terbang. Apakah di tempat-tempat yang lain itu juga nggak ada balon terbang atau gimana? Aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas di tempatku kemarin nggak ada memang balon terbang. Jadi kayak agak kurang komplit begitulah Idul Fitri di tahun ini. Tapi terlepas dari semuanya, tentu aku bersyukur dengan semua yang aku dapati di bulan ini, tentang perspektif yang berubah dengan kata pulang, tentang perspektif yang berubah pada kata rindu, dan juga dengan seluruh balon yang dipegang erat-erat oleh setiap anak kecil. Aku bersyukur semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Selam, selampai sampai jumpa di bulan Maret, bulan April, pekan pertama.